itu kita terima sepenuhnya, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Tawarik, kalau urutan Yahudi, atau kitab Kejadian sampai kitab Maleaki, kalau urutan kita ya. Tetapi kenapa kita sebut perjanjian lama? Nah, mari kita baca ayatnya. Ini bukan ciptaannya orang Kristen loh. Ini bukan ciptaannya orang Kristen. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 33. Tuhan berfirman seperti ini. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Brit Hadasah. Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah bagi mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, istilah perjanjian baru, Brit Hadasah ini telah mengisi relung-relung batin harapan mesianik bangsa Israel selama berabad-abad. Kapan perjanjian baru yang dijanjikan kepada Nabi Yeremia itu digenapi? Maka dalam naskah-naskah Qumran itu saksi daripada pengharapan orang Yahudi tentang akan datangnya Mesias. Muncul istilah perjanjian baru. Maka kaum Yakat atau kaum Eseni menyebut umat perjanjian baru. Karena apa? Umat yang sedang menunggu perjanjian baru itu akan muncul. Sekalipun sang guru kebenaran, pendiri sekte Yakat itu tidak mengaku sebagai Mesias. Karena dia mengatakan, sampai datangnya Mesias Harun dan Mesias Israel. Artinya Mesias yang ditunggu kaum Harun dan kaum Israel. Mesias sebagai imam dan Mesias sebagai nabi dan raja, maksudnya seperti itu. Lalu Yesus sendiri menggenapi harapan mesianik Yahudi. Ketika orang Kristen memahami itu dari sabda Yesus, perjanjian baru oleh darahku. Jadi Yesus mengesahkan perjanjian baru itu dengan darahnya di pengorbanannya Kalvari. Perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Dicatat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Maka itulah penggenapannya. Nah sekarang karena muncul istilah perjanjian baru, maka yang lama tadi disebut perjanjian lama ini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, perjanjian itu sudah diingkari. Itulah yang oleh orang Kristen disebut perjanjian lama. Itu mencerminkan pemahaman Kristen tentang dirinya sebagai penggenapan nubuat Yeremia 31 ayat 31. Karena datangnya perjanjian baru, maka perjanjian yang telah mereka ingkari itu disebut perjanjian yang lama. Itulah perjanjian Sinai yang melahirkan umat perjanjian lama dalam istilah Kristen. Lalu kapan penggenapannya? Ketika peristiwa turunnya Roh Kudus pada perayaan Pentakosta yang ada di Yerusalem. Dan itu terjadi di rumahnya Rasul Markus, yaitu ibunya Rasul Markus, yaitu Bunda Maria, Maria, ibundanya Yohanes yang disebut Markus, itu tempatnya di sana. Di mana Bunda Maria ibu Yesus juga terbiasa ada di situ ketika Yesus dilaporkan bangkit dari antara orang mati. Dan di antara rasul-rasul yang menunggu-nunggu itu juga ada bundanya Yesus, Bunda Maria. Maka kalau pada zaman dulu turunnya Taurat 10 perintah Tuhan itu ditandai dengan penulisan loh batu oleh tangan Allah sendiri, maka dalam perjanjian baru karena
mereka menuliskan hukumnya itu di batin mereka ini, teksnya ini, teks nubuatnya ini. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Karena itu maka Roh Kudus memasuki kepala para murid dalam bentuk lidah-lidah api. Itulah penggenapannya, makanya kitab suci Kristen. Karena mengabadikan penggenapan turunnya perjanjian baru yang disahkan oleh darah Sang Kristus tadi, maka semua dokumen-dokumen yang mencatat penggenapan itu dari para saksi mata yang pertama seperti 12 rasul maupun para saksi mata yang berikutnya dari 70 rasul. Saksi mata yang pertama 12 rasul itu misalnya Matius, Yohanes. Saksi mata yang berasal dari saksi mata yang tidak mula-mula. Saksi mata yang kedua yang berasal 70 rasul itu misalnya Lukas dan Markus misalnya. Itu disebut kitab suci perjanjian baru. Ya, mulai kapan kitab suci Kristen disebut dengan perjanjian baru? Nah, kita belajar sejarah sekarang. Kita ini kan enak, sudah ada kata perjanjian baru, sudah ada kata perjanjian lama, kan itu kan? Nah, karena kita tidak belajar runutan sejarahnya, maka gampang sekali pemikiran kita ini fragmentaristik, terpotong-potong. Dan ketika kita dihantam dengan misalnya pemahaman sejarah yang menuntut kita untuk menjelaskan kitab suci kita tidak sering melakukannya, apalagi dalam konteks dialog dengan yang berbeda iman dengan kita. Nah, istilah perjanjian lama mencerminkan pemahaman kekristenan tentang dirinya sebagai penggenapan nubuat Yeremia tadi. Karena datangnya perjanjian baru tadi, ya. Saya lanjutkan. Mulai kapan disebut dengan perjanjian baru? Sekilas 27 kitab perjanjian baru. Pertama harus kita akan, kapan Roh Kudus itu tercurah pada saat Pentakosta dan berdirinya gereja? Kira-kira tahun 33 Masehi. Kapan kitab-kitab perjanjian baru mulai ditulis? Kira-kira paling awal tahun 50 Masehi. Di bawah tahun 50 lah, tapi sekitar tahun 50. Berarti antara tahun 33 Masehi sampai tahun 50, gereja ini tidak punya perjanjian baru. Nah itu loh. Makanya pemahamannya mesti harus pemahaman sejarah. Nggak bisa kalau sekedar harafiah, perang ayat nggak bisa. Ayatnya itu muncul dalam konteks sejarah. Gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya, antara tahun 33 sampai tahun 50 itu, gereja apa kitabnya? Ya kitab perjanjian lama, Pak. Nah kalau perjanjian lama apa bedanya dengan Yahudi? Yahudi tidak percaya Yesus kok. Nah bedanya di mana? Bedanya pada keyakinan orang Kristen tentang penggenapan semua nubuat perjanjian lama itu melalui Sang Kristus. Itulah bedanya. Nah mula-mula dilestarikan lewat apa? Lewat tradisi apostolik. Nah, tradisi itu bukan adat istiadat. Tradiri itu penerus sampaian tanpa putus dari para rasul, muridnya para rasul, murid-muridnya para rasul, maka lahirlah yang namanya perjanjian baru. Gitu loh saudara-saudara. Jadi jangan bingung kalau ngomong masalah sejarah. Kadang-kadang orang Kristen yang bermental fundamentalisme biblikal. Apa artinya fundamentalisme biblikal itu? Yaitu pemahaman bahwa Alkitab itu terlepas dari konteks sejarah. Itu bahaya sekali pemahaman seperti itu. Makanya gereja terpecah-pecah karena tidak mampu merangkai seperti apa munculnya perjanjian baru, munculnya kitab Injil. Itu contoh sekarang. Kalau surat-surat Rasul Petrus, surat-surat Rasul Yohanes, surat-surat Rasul Paulus kan alamatnya jelas. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus kan jelas itu ya. Dalam setiap surat-surat rasuli itu kan jelas sekali penulisnya siapa. Ya. Misalnya saya baca di misalnya surat Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kan jelas alamatnya dari Paulus. Ini contoh lagi.
dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Jelas, itu surat Filipi. Nih, misalnya lagi. Ya, surat-suratnya jelas sekali. Petrus misalnya, jelas sekali suratnya, tertulis di situ. Ya, tertulis misalnya pasal 1 ayat 1. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Sekarang pertanyaannya, baca Injil Matius. Mana alamatnya yang nulis itu Matius? Dari pasal 1 sampai pasal 28. Injil Markus. Mana alamatnya yang nulis Injil ini ditulis oleh Markus? Dari pasal 1 sampai pasal 16. Tidak ada. Kok kita bisa percaya ini Injil Matius yang nulis? Kok kita bisa percaya ini Injil Markus yang nulis? Dari mana kita tahu? Salah satunya yang memberitahu itu fragmen Papias. Papias itu siapa? Papias itu muridnya Yohanes yang nulis Injil. Jadi kita tahunya dari saksi mata. Yang kedua, dari penulis Injil punya murid kita tahu. Maka gereja berani mencantumkan euangelion kata Mateon, euangelion kata Yohanes. Itu kan karena kita diberitahu oleh para murid Yesus tadi. Kalau misalnya yang kasih tahu itu Martin Luther, Anda tidak percaya, tidak apa-apa, Anda bukan Lutheran, Anda Katolik. Kalau Anda yang kasih tahu itu John Wesley, Anda nggak percaya, tidak apa-apa, Anda Calvinis, bukan John Wesley. Tetapi yang memberitahu ini adalah saksi mata dari yang nulis Injil. Inilah perlunya wawasan sejarah. Maka iman Kristen itu kuat sekali, ya. Terus mulai kapan jejak-jejak tulisan Perjanjian Baru itu dikenal, ya? Clement dari Roma. Ini, dia ini muridnya Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Namanya disebut Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 3. Sekitar tahun 90 Masehi, dia sudah mengutip surat-surat Paulus dan menyebutnya grape, tulisan-tulisan. Di sini surat-surat Paulus disejajarkan dengan ketuvim, hagiographa, tulisan-tulisan suci. Sebutan yang diterapkan untuk PL khususnya ketuvim. Selain surat-surat Paulus, Clement juga menyebut surat Ibrani. Ya, contoh. Selanjutnya Rasul Petrus dalam 2 Petrus 3:16 menyebut tulisan Paulus sebagai tulisan yang memiliki otoritas. Jadi selain Clement, Ignatius dari Antioquia, murid Rasul Petrus dan murid Yohanes itu, Ignatius itu, sekitar tahun 100 Masehi menulis surat kepada orang Efesus menyebut Paulus di dalam semua suratnya menyebut kalian dalam Kristus. Ya. Sekitar tahun 150, Polikarpus uskup Smyrna dan muridnya Rasul Yohanes menulis, ketika Paulus tidak ada di antara kamu, ia menulis surat kepada kamu. Berarti surat-surat rasuli tadi sudah mulai beredar dan itu disejajarkan dengan grape, tulisan-tulisan suci seperti ketuvim diterjemahkan dengan bahasa Yunani hagiographa, tulisan-tulisan suci. Antara tahun 145 sampai tahun 160, Justinus Martir menyebut dokumen-dokumen Perjanjian Baru sebagai memoir para rasul, catatan para rasul, khususnya Injil-Injil yang oleh umat Kristen dianggap setara dengan Tanakh atau kitab Taurat, nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci. Justinus Martir tidak menyebut langsung Injil Yohanes, namun ia mendasarkan ajarannya tentang Yesus sebagai logos atau firman Allah yang disebut dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Justinus juga mengutip surat Paulus, 1 Petrus dan kisah para rasul. Sekitar tahun 180-an, Irenaeus dari Lyon hanya mengutip 4 Injil yang dibuktikan memiliki kesinambungan rasuli. Karena pada zamannya sudah mulai muncul buku-buku palsu seperti Injil Yudas. Katanya Irenaeus, ada sekte Kain yang
memperkenalkan buku palsu yang disebut Injil Yudas, dan itu pemalsuan dari kaum Gnostik. Kenapa ini saya jelaskan? Tidak sekedar kita baca ayat. Karena ketika Anda menghadapi Da Vinci Code, menghadapi publikasi Injil Yudas, nanti Anda saleh semua di gereja. Begitu diajak nonton film, anak-anak kita lebih percaya pada film ketimbang kepada guru sekolah minggunya. Ini kan menjadi parah. Karena apabila kita tidak bisa menyambungkan antara iman kita dengan perkembangan, maka disitulah orang akan menjadi terhilang. Jangan-jangan generasi muda kita mengalami hilangnya generasi, lost generation tadi. Kanonisasi Perjanjian Baru muncul karena semakin banyaknya tulisan-tulisan kaum bidat, misalnya Markion. Lalu mereaksi dengan kanon Muratori tahun 170 Masehi. Lalu berdasarkan surat-surat Athanasius dari Alexandria, Athanasius, surat-surat Paskahnya, lalu finalnya Perjanjian Baru ditetapkan pada Konsili Kartago. Tapi bukan langsung muncul pada abad keempat, itu kesinambungan sejarah yang secara runut bisa dicari dan dibuktikan.